Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat berseragam ASN ditemukan di pantai Tasik Agung, Rembang. Bangunan sekolah dasar terancam gara-gara kebakaran ribuan meter lahan kosong di Klaten. Bupati Sudewo telah menghapus kenaikan PBB P2. Sebagian masyarakat Pati tetap menggelar demo pada Rabu besok. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan tetap unjuk rasa pada tanggal 13 Agustus besok, meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB P2. Polisi akan melakukan penyekatan di perbatasan Kabupaten Pati agar unjuk rasa tersebut tidak disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Pati telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polresta Pati terkait demo besar-besaran yang akan digelar pada 13 Agustus besok. Surat itu merupakan bentuk penegasan bahwa demo tetap dilakukan meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB P2. Penegasan itu dilakukan karena sebelumnya sebagian masyarakat Pati yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Pati Bersatu berniat untuk mengubah demonstrasi menjadi acara tasyakuran atau aksi damai. Hal itu disampaikan oleh Cahaya Basuki atau yang akrab disapa Yaya Gundul setelah mereka melakukan rapat tertutup dengan Bupati Sudewo. Hatinya Bupati Pati Bapak Sudewo rela membatalkan keputusannya yang dianggap kemarin itu merugikan rakyat. Jadi aksi demo itu diganti tasyakuran. Acaranya mungkin nanti akan dikemas ya Bapak. Aliansi Masyarakat Pati tidak sepakat dengan pernyataan Yaya Gundul dan merasa bukan bagian dari mereka. Tekad masyarakat bulat, pada demo besar-besaran nanti mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Ini kami nanti datang ke Polres untuk menyerahkan surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa kami ini bagian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kami ingin membantah statement atau membantah berita-berita yang selama ini beredar bahwa Pati itu miliknya Gundul. Bukan, warga Pati adalah bersatu di naungan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Isi tuntutan yaitu mundurnya Bupati Sudewo. Itu kita tuntutan satu itu. Semua sama ya tuntutannya? Sama. Agar demo tidak disusupi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, Polres Pati akan menutup atau menyekat pintu masuk ke Kabupaten Pati. Teknis nanti kami akan selektif betul pada rekan-rekan yang hadir, ya kan? Betul-betul mengidentifikasi diri bahwa kelompok-kelompok ini betul-betul dikendalikan oleh Korlap yang akan datang setasyakuran. Jadi kelompok-kelompok yang datang dari luar nanti bisa kita halo dan sebagainya. Jangan sampai diwarnai atau disusupi oleh kelompok-kelompok yang sengaja datang dari luar untuk mengaco, membuat rusuh, anarki yang bukan agenda dan orang Pati. Donasi terus berdatangan untuk unjuk rasa. Sampai dengan Minggu pagi ada 12.000 botol atau gelas air mineral dan ribuan snack roti yang terkumpul di posko penggalangan donasi. Tumpukan kardus pun menggunung di depan pendopo hingga gedung DPRD dan alun-alun Pati. Arif Nur melaporkan dari Pati. PT Adonia Footwear Indonesia klarifikasi atas informasi simpang siur soal biaya kecelakaan kerja salah satu karyawannya yang tidak ditanggung oleh perusahaan. Menurut pihak perusahaan dan BPJS, insiden tersebut tidak memenuhi kriteria kecelakaan kerja. Pada 28 Mei lalu, Islahul Iman, salah satu pegawai di PT Adonia, mengalami kecelakaan kerja. Kakinya tertimpa karton saat bekerja di lingkungan pabrik. Akibatnya, ia mengalami pembekakan kaki kanan dan menjalani operasi di Rumah Sakit Karya di Kota Semarang. Saat itu tersebar informasi bahwa pihak perusahaan tidak mendaftarkan korban sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ia harus menjalani perawatan dengan biaya mandiri. Belum lama ini PT Adonia memberikan klarifikasi atas informasi simpang siur tersebut.
Berdasarkan pemeriksaan medis resmi BPJS, insiden tersebut tidak memenuhi kriteria kecelakaan kerja, sehingga BPJS tidak memiliki dasar untuk menanggung biaya kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan resmi dari BPJS Ketenagakerjaan, disampaikan secara resmi pada surat nomor B-1524-082-025 bahwa hasil pemeriksaan medis terhadap saudara Islahul Iman tidak memenuhi kriteria sebagai kecelakaan kerja. BPJS Kesehatan juga menyebut, saat Islahul masuk ke rumah sakit, pihak keluarga menandatangani formulir sebagai pasien umum, bukan peserta BPJS. Berdasarkan keterangan dari Ibu Anodoni, selaku perwakilan BPJS Kesehatan, dijelaskan bahwa pada saat saudara Islahul Iman masuk ke rumah sakit, pihak keluarga memilih untuk menandatangani formulir informed consent sebagai pasien umum, bukan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pihak perusahaan sebelumnya juga mengunjungi keluarga korban pada 29 Juli lalu untuk melakukan mediasi sekaligus menyampaikan kronologi peristiwa yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil investigasi internal perusahaan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Buruh jahit harian di Kabupaten Pekalongan mendapat tagihan pajak atas transaksi 2,9 miliar rupiah. Ia kaget saat didatangi petugas pajak yang meminta klarifikasi atas tagihan tersebut. Ismanto terkejut bukan main saat didatangi petugas pajak yang membawa surat terkait bisnis senilai 2,9 miliar rupiah. Nominal itu tidak cocok dengan profilnya sebagai buruh jahit lepas. Saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini. Ismanto dan istri sehari-hari tinggal di rumah sederhana di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Saat petugas pajak mendatangi rumahnya, Ismanto secara tegas menyampaikan keberatan atas tagihan itu. Saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini, jahit kayak gini. Tapi kok lihat tagihannya kok kayak gitu. Itu tagihan transaksi atau tagihan? Itu tagihan beli kain. Tapi saya sendiri nggak punya usaha. Dalam surat yang dibawa petugas tercantum nama, alamat, dan nik yang sesuai dengan Ismanto. Namun ada perbedaan pada data RT dan RW. Ia pun meyakinkan petugas bahwa dirinya tidak pernah bersentuhan dengan fasilitas pinjaman uang baik daring maupun langsung. Ismanto meyakini bahwa identitasnya disalahgunakan untuk transaksi tersebut. Saya nggak pernah melakukan transaksi atau pinjol atau pinjaman apapun. Cuma nama saya disalahgunakan untuk transaksi tersebut. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan telah mengirimkan surat tersebut untuk mengonfirmasi data transaksi. Menurutnya nominal 2,9 miliar itu bukan nilai tagihan pajak, melainkan nilai transaksi. Sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali nilai transaksi ya, bukan pajaknya, bukan. Jadi menanggapi hal ini, Subandi berkomitmen menyelesaikan permasalahan itu. Ia sekaligus mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga identitas pribadi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Seorang siswa SMA negeri di Banyumas diduga dibuli alias dirundung oleh teman sekolahnya ketika mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Hingga kini terduga korban enggan sekolah karena trauma. Pria berbaju biru ini adalah DA. Ia hanya duduk terdiam saat sang ibu menceritakan kronologi dugaan perundungan yang dialami anaknya. DA merupakan siswa SMA Negeri 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Menurut orang tua,
Sikap DA tiba-tiba berubah sejak pulang mengikuti MPLS pada 15 Juli lalu. DA ketakutan untuk berbicara bahkan bertemu dengan orang lain. DA mengaku dibully oleh teman sekolahnya. Hal itu diketahui setelah DA ditanya oleh budenya. Pihak keluarga akhirnya membawa DA ke rumah sakit dan sempat dirawat selama 14 hari. Tanya sama budenya. Oh, cerita. Ya waktu sebelum ke rumah sakit. Apa yang dibilang? Katanya, kamu kenapa nangis? Terus katanya dipukul. Dipukul siapa? Temen sekelompok. Di sekolah? Iya. Berapa orang? Apanya? 3 orang. Apanya? Katanya perutnya yang dipukul. Ditendang apa dipukul? Dipukul. Mendengar informasi tersebut, pihak sekolah masih berupaya memeriksa sejumlah pihak untuk mencari kebenaran atas kasus dugaan perundungan di lingkungan mereka. Sejauh ini pihak sekolah belum menemukan adanya aksi perundungan. Sampai saat ini kami masih terus berusaha dan juga mengumpulkan pendampingan juga kepada siswa, pendampingan kepada katakan pihak-pihak yang merasa perlu agar semuanya ini clear, jelas. Sampai saat ini kasus dugaan perundungan di SMA Negeri 1 Purwokerto belum menemukan titik terang. Mardianto melaporkan dari Banyumas.